Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai mengelola organisasi pemasaran holistik jangka panjang. Pertama, saya akan menjelaskan tren dalam praktik pemasaran. Yang pertama ada rekayasa ulang, alih daya, penetapan tolak ukur, kemitraan dengan pemasok, bermitra dengan pelanggan, melakukan merger, melakukan globalisasi, mendatarkan, memfokuskan, respon lebih cepat, dan memberdayakan. Kemudian dalam mengelola departemen pemasaran terbagi menjadi 5, yaitu organisasi fungsional, geografis, manajemen produk atau merek, manajemen pasar, dan manajemen metrik. Yang pertama saya akan menjelaskan organisasi fungsional. Untuk organisasi ini, pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran dan mengordinasikan kegiatan mereka. Kelebihan dari organisasi ini yaitu administratif lebih sederhana, sedangkan kekurangannya kurang efektif jika jumlah produk dan pasar meningkat dan persaingan antar bagian. Kemudian organisasi geografis. Organisasi ini berdasarkan wilayah penjualan nasional, regional, distrik. Kelebihan dari organisasi ini yaitu lebih memfokuskan pemasaran secara wilayah, dan kekurangannya biaya iklan atau promosi di tiap wilayah berbeda yang menyebabkan biaya promosi akan menjadi tinggi. Kemudian organisasi manajemen produk atau merek. Tugas manajer produk atau merek meliputi mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif, menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan, bekerja sama dengan agensi iklan dan pengadaan barang, meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjual, mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan, dan mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Kemudian kelebihan dari organisasi manajemen produk atau merek yaitu lebih fokus pada pengembangan marketing mix dan perhatian lebih dan dukungan produk kepada merek. Lalu kelemahannya wewenang terbatas, ahli mengenai produk dan kurang keahlian fungsional, dan sering mengindahkan hubungan pelanggan dan lebih berorientasi membangun pasar. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang organisasi manajemen produk atau merek. Alternatif organisasi manajemen produk atau merek antara lain ini terdapat 3, yaitu yang pertama tim produk dengan struktur vertikal segitiga horizontal. Yang kedua, menghilangkan posisi manajer produk dalam produk kecil. Yang ketiga, manajemen kategori, lebih memfokuskan diri pada kategori produk dalam mengelola manajemen. Selanjutnya ada organisasi manajemen pasar. Manajemen pasar mensupervisi beberapa manajer pengembang pasar, spesialis pasar, atau spesialis industri dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Di sini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu mengelola kegiatan pemasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda. Yang kedua, fokus kepada pelanggan. Kelemahannya terdapat 3. Yang pertama yaitu tugas manajer cukup banyak, sama seperti manajer produk, wewenang terbatas sedangkan tugas banyak, ahli mengenai produk dan kurang keahlian fungsional. Selanjutnya, organisasi manajemen matrik. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin melakukan bisnis matrik. Ini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya cocok untuk perusahaan multi produk, multi pasar, dan kelemahannya wewenang terbatas, tugas manajer banyak, biaya organisasi cukup mahal dan sering menimbulkan konflik. Selanjutnya, hubungan dengan departemen lain mengenai pemasaran holistik. Semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja untuk memuaskan pelanggan. Antara lain mengkoordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan, mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lainnya untuk melayani pelanggan. Di sini terdapat kelebihan dan kelemahannya juga. Yang pertama, biaya organisasi tidak mahal. Kelemahannya konflik kepentingan sehubungan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun organisasi pemasaran kreatif. Yang pertama, pengembangan hasrat bagi seluruh pelanggan. Yang kedua, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Yang ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Di sini terdapat 6 kekuatan yang mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi. Yang pertama, peningkatan keharapan
Yang pertama peningkatan harapan pelanggan, yang kedua perubahan tujuan dan ambisi karyawan, yang ketiga peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, yang keempat berkembangnya minat investor dalam kriteria sosial, yang kelima pengawasan dan media yang ketat, yang keenam perubahan praktik pengadaan barang bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Itu terbagi menjadi 3, legal behavior atau perilaku legal, yaitu bertindak sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Kemudian ethical behavior atau perilaku etis, yaitu menerapkan dan menyebarkan kode etis tertulis, membangun tradisi perilaku etis perusahaan, dan membuat orang bertanggung jawab penuh untuk mempelajari panduan etika dan hukum. Lalu yang ketiga ada social responsible behavior, yaitu perilaku tanggung jawab sosial, di mana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Kemudian berikutnya model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang melakukan inovasi solusi dan nilai dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial merupakan perusahaan yang paling mungkin berhasil. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, pemasaran sosial, dan pemasaran terkait gerakan awal. Pemasaran terkait gerakan amal, yaitu menghubungkan kontribusi perusahaan dengan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Pemasaran terkait amal adalah bagian pemasaran berwawasan sosial corporate atau corporate social marketing. Next, pemasaran terkait gerakan amal memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan positioning merek yang berbeda, membangun ikatan konsumen yang kuat, menciptakan itikat baik, memicu moral internal karyawan, mendorong penjualan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan kelemahannya adanya sinisme dari konsumen yang mempertanyakan hubungan antara produk dengan gerakan amal. Kemudian pemasaran terkait gerakan amal. Di sini ada self-branded atau create own cause program, co-branded link to existing cause program, dan jointly branded link to existing cause program. Beberapa contohnya yaitu sebagai contoh, pengecer Inggris yakni Tesco yang menciptakan program bantuan dengan memberikan voucher dapat disumbangkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk komputer baru, atau Dawn, perusahaan pencuci piring terkemuka Amerika Serikat yang produknya mempunyai manfaat sampingan yakni membersihkan burung yang terjebak dalam tumpahan minyak. Perusahaan juga mendorong teman-teman dan orang lain untuk menghentikan kebocoran bahan bakar dan minyak dari mobil mereka ke lingkungan. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah pemasaran terkait gerakan amal yang mana pemasaran sosial bertujuan untuk pertama ada kampanye kognitif bersifat edukasi, pemahaman, penerapan, lalu kampanye tindakan bersifat ajakan atau motivasi, lalu kampanye perilaku, perbandingan perilaku dan akibat-akibatnya, serta kampanye nilai, perubahan ide, sikap pandangan mengenai hal yang baik dan benar yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran sosial. Bagian-bagian dari pemasaran sosial itu ada 3. Yang pertama itu mempelajari literatur dan kampanye sebelumnya. Yang kedua itu memilih target pasar yang siap untuk merespon. Yang ketiga itu mempromosikan tunggal, perilaku bisa dilakukan dengan jelas, istilah sederhana. Berikutnya adalah apa sih manfaat dan hal menarik dari pemasaran sosial. Yang pertama itu memudahkan untuk mengadopsi perilaku. Yang kedua itu mengembangkan pesan yang menarik perhatian. Yang ketiga itu pertimbangkan pendekatan pendidikan hiburan. Berikutnya itu adalah implementasi pemasaran. Keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi pemasaran itu ada 3. Yang pertama itu keahlian diagnostik, itu adalah apa strategi atau implementasi yang buruk, apa ada yang salah. Identifikasi tingkat perusahaannya itu masalah implementasi dapat timbul pada tingkatan fungsi pemasaran, program pemasaran, kebijakan pemasaran. Yang kedua itu adalah keahlian implementasi, yaitu keahlian dalam mengalokasikan anggaran, dana dari perusahaan, keahlian organisasi dalam membangun organisasi yang efektif, serta keahlian interaksi untuk memotivasi agar pekerjaan selesai pada waktunya. Jadi di sini itu manajer tuh benar-benar perlu memperhatikan karyawannya agar bisa menghasilkan pekerjaan yang benar-benar efektif dan mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya itu adalah keahlian evaluasi.
itu adalah keahlian memonitor untuk melacak dan mengevaluasi tindakan pemasaran. Jadi di sini itu manajer tuh harus melacak setiap kegiatan pemasarannya, itu biar dikaca antara produk yang dijual dan stok barang yang ada dengan hasil dari penjualan tersebut. Berikutnya itu adalah audit pemasaran. Apa sih itu audit pemasaran? Audit pemasaran itu adalah pemeriksaan yang komprehensif, sistematik, independen secara periodik terhadap lingkungan, tujuan, strategi, dan aktivitas pemasaran perusahaan atau unit bisnis dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dan peluang, serta memberikan rekomendasi dan rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran ini ada 5. Yang pertama itu audit lingkungan pemasaran, yang kedua itu ada strategi pemasaran, yang ketiga itu organisasi pemasaran, yang keempat itu audit produktivitas pemasaran, yang terakhir itu audit fungsi pemasaran. Berikutnya itu adalah kesimpulan dari materi dari kelompok 11 ini. Kesimpulannya itu ada beberapa sampai 6 di sini. Yang pertama itu adalah tren dalam pemasaran. Itu ada outsourcing, benchmarking, supplier, partnering, customer partnering, globalizing, flattering, focusing, accelerating, empowering. Yang kedua itu adalah kunci bagi pemasaran internal yang efektif. Yaitu yang pertama itu adalah mengelola departemen pemasaran yang berdasarkan functionality, geographically, by product, by brand, by market, matrix, by corporate atau division. Yang ketiga itu adalah peran pemasaran dalam level korporasi. Itu yang pertama adalah untuk mempromosikan budaya orientasi pelanggan, untuk menjadi penasehat pelanggan, dan yang kedua itu adalah untuk menilai daya tarik pasar, yang ketiga itu untuk mengembangkan tawaran nilai perusahaan, visi, serta pemahaman mengenai bagaimana menyampaikan nilai superior kepada pelanggan. Kesimpulan berikutnya itu adalah membangun organisasi pemasaran yang kreatif. Itu adalah mengembangkan perusahaan yang berbasis pelanggan, mengorganisasikan segmen pelanggan daripada orientasi produk. Yang ketiga itu mengembangkan pemahaman pelanggan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan berikutnya adalah perusahaan dapat menjadi pemasar yang bertanggung jawab secara sosial. Itu berdasarkan hukum, kode etik, dan kesadaran sosial. Kesimpulan berikutnya adalah perusahaan meningkatkan keahlian pemasarannya dengan membuat rencana pemasaran yang strategis, implementasi pemasaran yang tepat dalam mengevaluasi hasil. Kesimpulan yang kelima itu adalah perusahaan mengamati dan meningkatkan kegiatan pemasaran, antara lain yang pertama itu adalah kendali rencana pemasaran, yang kedua itu kendali profitabilitas, kendali efisiensi, kendali strategis. Dengan menggunakan alat elektrivitas pemasaran dan tinjauan kesempurnaan pemasaran serta audit pemasaran. Dan yang terakhir itulah untuk menjadi holistik sejati diperlukan keahlian dan kompetensi baru. Itu ada CRM, PRM, pemasaran database dan panggilan, manajemen pusat kontrak dan telemarketing, pemasaran humas, manajemen pembangunan merek dan aset merek, pemasaran pengalaman, komunikasi pemasaran terintegrasi, analisis profitabilitas berdasarkan segmen, pelanggan dan saluran. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.